banyak nikmat, dan salah satunya adalah nikmat iman wal Islam. Semua salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebabkan beliau kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu Khaliq, Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan gunung, mampu menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 18.000 jumlah makhluk yang berbeda-beda, dan setiap makhluk memiliki banyak jenis. Seperti satu makhluk itu namanya pohon. Pohon tersebut ada berbagai macam. Ada pohon mangga, ada pohon nanggis, ada pohon jeruk, dan rasanya berbeda-beda. Akan tapi Allah mampu menciptakannya. Bedanya menciptakan dengan menciptakan ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Akan tapi membuat ini sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Jadi manusia ini misalnya cuma membuat, tidak bisa menciptakan. Seperti manusia membuat pesawat, bahannya sudah ada, yaitu besi, kemudian karet buat roda, dan lain-lain sebagainya. Semua barang tersebut sudah ada. Manusia tinggal merangkai, tinggal merakitnya. Yaitu beda dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini juga Malik, Maha memelihara. Manusia setelah membuat motor, kemudian setelah motor ini dibeli oleh orang, maka dia sudah tidak mengurus motor tersebut. Akan tapi yang mengurus motor tersebut adalah orang lain. Akan tapi Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti makhluknya. Allah setelah menciptakan manusia, kemudian Allah SWT menjaganya. Seperti kita memiliki berbagai rambut di bagian tubuh kita. Ada yang namanya rambut yang di atas kepala, ada yang namanya rambut di alis, kemudian ada yang namanya rambut di dekat mata, kemudian ada rambut di dalam hidung, kemudian ada rambut yaitu janggut, ada yang namanya kumis. Kita memiliki banyak rambut di bagian tubuh, akan tapi tubuhnya berbeda-beda. Inilah bukti bahwa Allah SWT telah menjaga kita. Jika semua rambut di tubuhnya bersamaan, maka kita akan kesusahan untuk selalu memotong alis, selalu memotong rambut yang ada dalam hidung, untuk selalu memotong kumis. Dan begitu Allah SWT telah menciptakan yang mana Allah SWT telah menemukan di manusia ini kuku dan gigi. Kuku dan gigi ini sama-sama tulang. Kuku tulang, gigi juga tulang. Akan tapi tumbuhnya berbeda. Kuku selalu tumbuh, akan tapi gigi tidak selalu tumbuh. Ketika sudah tumbuh sekian maka sekian, tidak akan memanjang. Tidak memanjang jika Allah SWT tidak menjaga kita, maka kuku akan memanjang, gigi akan memanjang sehingga tidak rata, maka akan manusia akan hancur di dunia. Bahkan dikatakan ketika zaman Nabi Musa, ketika itu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apakah engkau tidak tidur?" Maka Allah SWT menjawab, "Wahai Musa, angkatlah gentong." Nabi Musa diberi oleh Allah SWT gentong yang berisi air. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun disuruh berdiri. Berdirilah dan sambil mengangkat gentong tersebut. Kemudian satu hari Nabi Musa kuat, 2 hari Nabi Musa kuat, 3 hari, sampai hari keempat akhirnya Nabi Musa sudah terserang kantuk. Kemudian lama-kelamaan gentong tersebut terjatuh. Setelah terjatuh Nabi Musa terbangun. Kemudian Allah SWT
wahai Musa, itulah ibarat kalau saja aku mengantuk sedikit pun, maka dunia akan bertaburan hancur, tidak tersisa. Maka Allah SWT, maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita dan memelihara kita. Dan Allah SWT juga Razik, Maha memberi rezeki. Allah SWT telah menciptakan makhluknya, memelihara makhluknya, dan Allah tidak lalai dengan untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Sekarang walaupun orang miskin, akan tapi dia tetap makan sampai kenyang, walaupun dia kekurangan, walaupun dia tidak ada kebutuhan untuk kehidupan. Alhamdulillah Allah SWT masih memberi rezeki. Bahkan ketika Sayyidina Ibrahim, ketika Nabiullah Ibrahim hendak meninggalkan istrinya, maka Nabiullah Ibrahim ini ingin Allah SWT ingin memberitahu Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, pukul batu itu. Maka setelah dipukul ada batu lagi, pecah, kemudian ada batu lagi, kemudian setelah dipukul lagi, setelah dipukul pecah, ada batu lagi, setelah dipukul yang ketiga kalinya pecah, ada batu, dan di atasnya ada ulat yang memakan daun hijau yang segar. Bahkan dengan 3 lapisan batu tersebut, Allah SWT masih memberi rezeki kepada ulat tersebut. Dan ketetapan Allah ini tidak akan berubah kecuali dengan usaha dan doa. Seperti yang di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ingin mengayakan seseorang. Nabi Sulaiman melihat orang ini miskin saja hidupnya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun punya pikir untuk bagaimana bisa mengayakan orang tersebut. Karena orang tersebut kerjanya adalah seorang petani, setiap hari mengambil padi. Maka ketika suatu hari Nabi Sulaiman memasukkan beberapa emas ke dalam kantong yang berisi padi milik pemuda tersebut. Kemudian setelah diisi hingga sudah terkumpul banyak di dalam kantong tersebut, ketika sang pemuda petani tersebut ingin membawanya pulang, maka dia keberatan. Dia bingung, kenapa kantong saya terlalu berat, padahal isinya hanya padi. Dia tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah menaruh emas di situ. Akan tapi dia terus membawanya dan dia tidak melihat isinya. Kemudian setelah perjalanan, kemudian dia sangat keberatan. Akhirnya kantong yang berisi emas tersebut jatuh ke dalam jurang. Kemudian Nabi Sulaiman pun keesokan harinya melihat pemuda petani tersebut. Kok pemuda ini masih miskin, gak kaya-kaya? Kemarin padahal sudah saya kasih emas, kemana emas tersebut? Kemudian Nabi Sulaiman berpikir lagi, bagaimana cara membuat kaya orang ini? Dan Nabi Sulaiman pun dan prajurit Nabi Sulaiman datang ke tempat petani tersebut. Petani ini sedang bekerja. Tetapi di tempat peristirahatan petani tersebut terdapat setengah semangka yang sudah setengah. Kemudian prajuritnya meletakkan mutiara-mutiara ke dalam semangka tersebut. Setelah diletakkan, ketika petani yang hendak mau pulang, petani tersebut mengatakan dengan diri sendiri, ini semangka kalau saya bawa pulang sama keluarga gak cukup, kalau saya makan sendiri gak habis. Maka petani tersebut meninggalkan semangka tersebut. Kemudian orang ini gak jadi kaya lagi. Kemudian Nabi Sulaiman melihat keesokan harinya, orang ini gak kaya-kaya, kapan kayanya? Saya kemarin sudah kasih emas, sudah kasih mutiara, gak kaya-kaya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengutus satu utusan untuk memberi surat kepada pemuda petani tersebut. Akhirnya prajurit Nabi Sulaiman datang untuk rumahnya, bahwa
pemuda tersebut disuruh untuk kerajaan. Ketika sudah sampai suratnya ke pemuda petani tersebut, pemuda tersebut berkata kepada keluarganya, saya salah apa kok saya disuruh ke istana? Saya tidak memiliki salah, saya tidak mau ikut campur dengan masalah ini. Maka surat tersebut dikasih ke tetangganya. Akhirnya tetangganya lah yang pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah pulang, tetangganya yang kaya, dia nggak jadi kaya. Beginilah Allah SWT telah memiliki ketetapan, bahkan seorang nabi pun tidak akan bisa menghalangi ketetapan Allah SWT. Inilah hisanya Allah SWT. Dan ada pula sebaliknya, orang ini pengen miskin, dia sangat kaya raya, jutawan, miliarder, tapi dia ini pengen miskin. Akhirnya dia datang kepada suatu kiai. Maka dia soal, wahai kiai, saya ini pengen miskin, saya bosan kaya terus. Akhirnya, ya udah, kamu infakkan saja semua hartamu. Itu sudah saya lakukan wahai kiai, tapi saya tidak miskin-miskin. Sudah, infakkan saja semua hartamu dan jangan sisakan sedikit pun. Akhirnya pemuda tersebut kembali ke rumahnya, lalu menginfakkan seluruh hartanya dari Allah SWT. Kemudian datang lagi kekayaan kepada dia, tidak jadi miskin. Akhirnya setelah dia kaya lagi, maka dia datang lagi kepada kiai, wahai kiai, saya sudah infakkan semua harta saya, tapi saya tidak miskin. Maka kiainya berpikir lalu berkata, wahai pemuda, kalau memang begitu, maka kamu harus ikut dengan cara yang kedua ini, yaitu caranya kamu pergi ke satu masjid, nanti di situ ada seorang presiden atau seorang raja. Sebutlah di sini ya presiden negara seperti Jokowi. Nanti di masjid ini ada Pak Jokowi, dan di situ kamu harus bertemu dengan Pak Jokowi di sampingnya, kemudian pukul kepalanya, sehingga kamu akan dirampas semua hartamu oleh tentaranya dan Pak Jokowi, dan untuk Pak Jokowi. Maka betul, pemuda tersebut datang ke masjid tersebut, ada Pak Jokowi. Setelah mengetahui ada Pak Jokowi di situ, dia langsung duduk di sampingnya, kemudian salam kenal, langsung dipukul kepalanya, cepat. Setelah dipukul, langsung tentara Pak Jokowi datang, langsung menyergap, wahai presiden, ini mau diapakan? Dia telah memukul kepalamu. Tapi kata presiden tersebut, tunggu sebentar, ini ada kalajengking di samping saya. Disebabkan saya dipukul kepala saya terhindar dari sengatan kalajengking. Jika dia tidak memukul kepala saya akan disengat kalajengking, dan sengatan kalajengking lebih sakit, saya bisa mati. Maka saya bisa terselamatkan atas pukulan tersebut. Maka orang kaya tersebut dilepas. Maka Presiden Jokowi mengatakan, lepaskan dia, dan berilah setengah harta dari kekayaan saya. Maka dia nggak jadi miskin, malah tambah kaya. Inilah hadirin, yaitu ketetapan Allah SWT tidak akan berubah. Kalau kita ada yang miskin, ada yang kaya, kita jangan bersedih. Semua tahu kalau kita miskin, kalau kita dikayakan oleh Allah SWT, kita nggak selamat. Allah SWT lebih paham atas diri kita. Misalnya kalau kita kaya tapi mau miskin, kalau kita miskin takutnya kita akan meminta-minta. Kemudian Allah SWT tidak menyukai orang minta-minta. Kalau misalnya kita miskin, kita pengen kaya, dan Allah SWT takut kalau misalnya kita kaya, kita malah sombong. Jadi hadirin, ketetapan Allah SWT kita patut syukuri, bukan kita malah tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan pentingnya perkara ini semua siap berbagian insyaallah. Al-Fatihah.
waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.